Secara historical pasal 40, pasal 41 atau pasal 40 ini itu pernah diuji materi sebelumnya tidak, Mbak Bivitri? Sepanjang yang bisa saya cek sih barusan itu memang belum ada ya, dan saya kira ini suatu cara yang bagus. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, jadi tataran teknisnya nanti kan tentu saja di PKPU. Bagaimana kalau misalnya nih, saya berandai-andai dulu nih, kemudian dengan segala macam alasan atau argumen atau kondisi yang kemudian PKPU-nya tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai, tapi misalnya diterapkan di 2029, itu bagaimana, Mbak? Apakah ada konsekuensi hukum dalam hal ini? Ya, saya berharap KPU tidak mengambil langkah-langkah ekstrim seperti itu ya, karena sudah banyak hal yang menjadi catatan dari penyelenggaraan pilkada kita. Mestinya KPU konsisten saja untuk berkonstitusi, bahkan kalau kita rujuk kembali kepada putusan sengketa hasil Pilpres, MK kan sudah menegaskan bahwa yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan. Dan oleh karena itu langkah-langkah untuk melaksanakan bahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres, MK itu bisa memahami ketika misalnya KPU terlebih dahulu melakukan penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran pada waktu itu sambil menunggu proses pengesahan peraturan KPU. Dengan konstruksi yang sama, meskipun kita ingin KPU lebih gesit, ini sudah terang benderang. Karena Mahkamah Konstitusi itu sudah menegaskan apa yang menjadi persyaratan. Yang perlu dilakukan oleh KPU adalah mengubah peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 sehingga berbagai instrumen teknis mulai dari lampiran formulir-formulir yang dibutuhkan untuk mengajukan pasangan calon itu bisa disesuaikan. Sebagai ilustrasi nih Mas Indra ya, putusan soal usia putusan 90 tahun 2023 di Pilpres itu kan dikeluarkan hanya 3 hari sebelum pendaftaran calon. Putusan dibacakan tanggal 16, pendaftaran calon tanggal 19. Ini putusan dibacakan sangat jauh. Yaitu tanggal 20 Agustus sementara pencalonan tanggal 27 sampai 29. Tapi paling penting adalah dia tidak bicara orang per orang. Dia bicara soal kepentingan partai-partai politik yang akan mendapatkan insentif bukan hanya 1-2 partai, tetapi partai-partai sepanjang tadi ya ada sebaran jumlah penduduk dalam DPT. Jadi rujukannya itu adalah DPT pemilu terakhir. Kalau DPT pemilu terakhirnya sesuai dengan klasifikasi jumlah, maka persyaratan perolehan suara itu adalah perolehan suara sah dari pemilu DPRD yang terakhir, artinya pemilu DPRD 14 Februari 2024. Jadi saya sih di tengah misalnya proses berbenah diri KPU ini tidak membutuhkan tafsir-tafsir yang terlalu rumit karena sudah terang benderang, KPU sudah terbiasa menindaklanjuti berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dan saya ingin tadi menambahkan, kenapa ini untuk 2024, Mas Indra? Karena di dalam dissenting opinion yang disampaikan oleh Profesor Guntur Hamzah, kalau Profesor Guntur Hamzah justru ingin meminta ini tidak dilaksanakan di 2024. Karena kenapa dia bilang? Karena dia mengutip Purcell Principle ya di dalam salah satu perselisihan di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dengan demikian dalam penalaran yang wajar, maka Prof. Guntur ini berbeda dengan putusan yang dikonstruksikan oleh mayoritas hakim. Jadi dengan demikian sudah sangat terang benderang putusan ini untuk 2024 gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.